Kalau dari Bungkus lihatnya sejauh ini kan berarti kalau Piala U17 ini akan lebih mudah daripada Piala U20 yang kemarin ya. Toh sudah sarana prasarananya ada, semua udah ada, tinggal memindahkan event gitu ya Bungkus. Iya, kita ini udah punya pengalaman menyiapkan Piala Dunia U20 dan kita sudah sampai di level 80%-an siap. Jadi sekarang ini saya pikir kita nggak berangkat dari nol. Itu bedanya dengan waktu kita ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tinggal nama Sekarang kita 20%-an gitu ya kalau sampai di Bungkus. level 80%, jadi Hmm, tinggal finishing. Yang sulit buat Indonesia itu sebetulnya satu. apa? Kita tidak punya waktu menyiapkan tim. Waktu Hmm, Piala Dunia U20, kita punya persiapan 2 tahun lebih bangun ya tim. ya. Sintayong bisa melakukan TC di Eropa, bisa uji coba. Sekarang hanya kurang dari 5 bulan kita nyiapin tim. Jadi banget jangan buang waktu ribut soal stadion, pikirkan timnya menurut saya. Setuju. Betul. Timnya gimana Bang Arya? Timnya. Jadi gini, kita selama ini udah punya juga yang namanya tim U16 U17 yang udah kemarin kan ketemu juga dengan tim-tim legend ya. Tapi dalam minggu ini kita kerjasama juga dengan jadi Mas Bima Sakti itu akan kolaborasi dengan Dennis Wise. Hmm. Ini adalah pelatihnya Garuda Select ya, direktur tekniknya Garuda Select. Mereka akan sama-sama juga untuk minggu-minggu depan mungkin untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti Pak Erik bilang, kami juga akan menyelenggarakan seleksi di 9-10 kota di Indonesia. Jadi nanti di sana kita siapkan semua. Kemudian kami juga akan membuka yang namanya orang boleh kirim video-video ya, karena ini anak muda ya. Hmm. Anak muda itu mereka juga bisa kirim-kirim video nantinya yang nanti bisa dilihat pelatih. Nanti di sana akan ada seleksi besar sampai sekitar September awal. Oh, oke. Kemudian nanti habis itu akan pergi ke Eropa karena kita lihat di sana kita bisa uji coba sekitar 1 bulan sampai 2 bulan kita uji coba di sana, itu mudah-mudahan bisa memperkuat dan banyak negara yang bisa kita ini ya, misalnya kita ingin tahu dengan negara Afrika kan nggak terlalu jauh gitu, kita ingin tahu negara dari Eropa kita nggak terlalu jauh juga, Asia juga bisa di inilah ya yang ikut-ikutan sebelah sini juga. Jadi kita akan siapkan di sana Mbak, di Eropa gitu. Tapi kami akan seleksi dalam waktu dekat, ada proses seleksi melibatkan juga ini ya, dan juga kita juga ada, kami juga mantau ini ya orang-orang Indonesia yang punya paspor Indonesia. Oke. Nah kalau Bungkus lihat tadi, Orang tuanya oh gimana? orang Indonesia gitu ya, punya darah Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia gitu. Atau bahkan kalau ternyata nanti ada juga bapaknya orang Indonesia, tapi dia paspornya masih tapi belum Indonesia, mungkin bisa kita kerjakan dengan cepat gitu, supaya bisa kita seleksi gitu. Oh, Ini lagi kita lakukan. Jadi pokoknya semua potensi kita, baik diaspora maupun yang ini, itu akan kita manfaatkan maksimal mungkin. nah Gitu Mbak. strategi jemput bola yang ada banyak inovasi yang dilakukan PSSI tadi dalam waktu yang sempit, Bungkus sudah bisa diacungi jempolkah dan mumpuni begitu untuk waktu yang singkat jelang November nanti? Iya, saya mengapresiasi ya keinginan PSSI untuk melakukan TC dan uji coba di Eropa. Itu satu-satunya pilihan yang kita punya Ya. saat ini. Ya. Karena kita nggak punya kompetisi U16 di dalam negeri. Tim-tim akademi di lingkungan klub pun sebagian besar sudah bubar ya, karena nggak ada kompetisinya dalam 2 tahun terakhir Ya. ini. Karena itu percuma kalau TC di dalam negeri. Kita harus di luar supaya kita punya lawan untuk uji coba. Nah, karena itu jangan nunggu September kalau buat saya. Lebih cepat, lebih baik. Karena menyiapkan tim dalam 1-2 bulan itu tidak akan mudah. 3 bulan aja mepet, apalagi kalau mulainya cuma September. Agustus berangkat ke Eropa lebih baik kalau Ya. buat saya. Dan keputusan PSSI untuk membuka ruang bagi adik-adik kita yang latar belakangnya diaspora itu saya juga apresiasi. Jangan terjebak dalam pemikiran bahwa kita hanya akan menggunakan pemain lokal pride. Ya. Itu pemikiran yang keliru. Mhm. Karena hak untuk membela tim nasional itu juga dimiliki oleh adik-adik kita yang punya latar belakang Indonesia tapi saat ini berada di luar. Ya. Ditambah dengan fakta bahwa kita tidak punya kompetisi, maka kita harus membuka ruang bagi siapapun yang Oke. punya hak untuk membela Indonesia untuk bermain. Jadi ini keputusan yang Ya. tepat Oke. dan jangan mengkotak-kotakan ini lokal, ini asing, ini naturalisasi. Itu keputusan sikap yang keliru menurut saya. Harus terbuka karena yang kita bawa nanti di Piala Dunia bukan soal dia latar belakangnya dari mana, tapi orang cuma tahunya satu, Indonesia.
Oke, nah kalau sarana-prasarana tinggal ditunjuk aja nanti tinggal tunggu diumumkan. Tapi yang jelas Iya. timnya juga harus siap. Yalah, Jelang lapangan, berarti. Oke. jangan kecil lah lapangan. Yang penting timnya dulu ya kita doakan. Mudah-mudahan dapat dalam waktu yang singkat ini bisa maksimal juga untuk Garuda Muda kita menyiapkan diri. Terima kasih Bang Arya, Komite Eksekutif PSSI Area Sultiga. Terima kasih Bungkus, pengamat sepak bola M. Kusnaini telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.